Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa la taj'alna mimman a'rada an dzikrik fa inna lahu ma'isatan danka. Wa adkhilna fi ibadikas shalihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya muliakan, alhamdulillah kita berkesempatan lagi untuk bersama di tempat yang mulia ini untuk melanjutkan pengajian kita dalam tafsir. Insyaallah malam ini kita akan membaca ayat yang ke-20 dari surah Al-Baqarah. Sekarang ini kita membaca ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakadul barq yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum mashaw fihi wa idza azlamu alaihim qamu walau syaa Allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Hampir-hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan bila gelap menimpa maka mereka berhenti. Jika Allah menghendaki, niscaya Dia menyelapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Jadi ini masih seperti ayat sebelumnya. Allah memberikan perumpamaan. Guna perumpamaan itu untuk mengkonkretkan apa yang disampaikan oleh Allah dalam bentuk abstrak, mengkonkretkan ya. Seperti kita katakan, orang kafir ini susah diterka. Itu orang kafir. Orang munafik susah diterka. Orang beriman susah diterka. Makanya Allah memberi perumpamaan orang kafir itu, orang munafik itu seperti gambaran kilat sebagai salah satu fenomena penyerta. Ingat pertemuan kemarin waktu kita baca ayat au kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatu wa raddu wa barqun, seperti halnya hujan ada kegelapan, ada petir, ada kilat. Itu gelap, itu kilat, itu petir hanya fenomena penyerta, hanya menyertai sesuatu yang substansi. Yang substansi di situ adalah air. Hujan aslinya adalah air. Tapi tentang kegelapan, tentang adanya kilat, tentang adanya petir, itu penyerta, mengikut pada peristiwa hujan itu. Tetapi substansinya air. Orang munafik itu hanya melihat petir, hanya melihat kegelapan, hanya melihat guntur. Dia tidak lihat sesungguhnya ini air. Sementara air itu adalah ini yang menjadi pokok kebutuhan manusia. Jadi ibaratnya, makanya sekarang lagi diumpamakan lagi orang kafir itu cara berpikirnya. Persis kalau ada kilat yang hampir menghapus penglihatan mereka. Setiap ada kilat, kan gelap ceritanya nih. Setiap ada cahaya berjalan. Kalau sudah tidak ada lagi, berhenti lagi karena tidak ada cahaya. Tidak ada cahaya. Kullama adha'a lahum masyaw fihi. Kalau aku kasih tapa, jopa sih. Aku pedes sih, mamako sih.
Begitulah perumpamaannya, cara berpikirnya itu, kehidupannya itu orang kafir. Ya. Fenomena-fenomena penyerta ini, gelap, petir, terjadinya sebentar ji itu, ya, kilat, petir, sebentar ji itu, hanya menyertai hujan, itu sebentar. Tetapi sekalipun sebentar, mampu membuyarkan kesadaran orang-orang yang tidak memiliki kekuatan iman. Sekalipun sebentar, tetapi itu mampu menggoyahkan, menghilangkan kesadaran orang-orang yang tidak memiliki integritas iman yang kokoh. Jadi kualitasnya orang-orang munafik itu, kita bisa berkata situasi imannya orang-orang munafik itu sangat kondisional. Dan iman seperti itu ada di tengah-tengah masyarakat kita, ada di tengah-tengah masyarakat kita. Kalau menyama mesin sedih, wah mapatu-patu sih makasih. Kalau masuk susah-susah sih, pokoknya ada saja yang membuat dia fluktuatif di dalam kehidupan beragamanya. Kalau merasa ada keuntungan duniawi, nah, mafatu sih. Kalau dilihat tidak ada keuntungan yang bisa dirasa secara duniawi, makutus. Ya, begitu modelnya. Saya mau beri contoh. Kita duduk begini, adakah keuntungan materi yang kita dapat? Ada? Pasti kita tidak ada. Apa duduk begini? Tapi bagi orang munafik berpikir, karena memang dia cara berpikirnya itu, kalau ada keuntungan materi duniawi, lebih makasih mundur ke jam-jam aku daripada rokok tudakku. Itu cara berpikirnya orang munafik. Kalau tidak ada keuntungan duniawi, nah sudah. Nah, karena memang dalam Al-Quran itu dikatakan, wa minan nasi may ya'budullah ala harfin, wa in asabahu khairun tatma'anna bihi, wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi. Disebutkan dalam Al-Quran, di antara manusia memang ada yang menyembah Allah dengan berada sama, hanya berada di tepi jurang. Jadi batasan si boni ala harfin. Bagaimana bisa? Wa in asabahu khairun itma'anna bihi. Jika ia memperoleh kebaikan, wah, natunggu-tunggunya. Akan tetapi ketika ia melihat tidak ada keuntungan, nah, kembali lagi kepada aslinya. Kira-kira ada manusia begini. Ada manusia begini. Al-Quran tidak mungkin Allah tidak berfirman begini kalau tidak ada model manusia seperti ini. Dan itulah yang dikonkretkan, diwujudkan oleh Allah. Sepertinya Allah berkata, kalau mau komite atau menape atau kafir, apa kau modelnya? Cuma kita tidak bisa tunjuk ya, anu gitu aja. Tapi ini sifat. Fa in asabahu khairu itma'anna bihi. Ya kunaita engke keuntungannya, wah matung ini. Na cawir teman. Tapi kok dia gagam. Sudah selesai. Ini coba lihat secara konkretnya ini. Tanya ya, engkau keuntungan materi teruntuk tu damat gue. Enggak ada. Kira-kira mana lebih menguntungkan? Coba waktu balu-balu ih. Mondro ki mak balu kurang daripada ketu damat gue. Nah, ini orang yang berpikir bahwa yang tidak melihat ada keuntungan spiritual di dalam seperti ini, itu cara berpikirnya orang munafik itu. Apa itu maksudnya?
Dia itu maka oh aku ketoli sebetulnya. Oh, jangan. Boleh saja ada kepentingan lainnya tuh ya. Ini ifomi ya aku kurangi maka dah. Nah, jadi ayat berkata kullama adha'a lahum masyaw fihi. Setiap ada sinarnya kilat itu, jo kasih aja tuh. Nah, bergerak dan berjalan. Itu menunjukkan apa? Ini potongan ayat menunjukkan bahwa dalam diri manusia itu sesungguhnya ada upaya, selalu ada upaya untuk mencari jalan kehidupan yang lebih menjamin dirinya. Semua manusia ini ada sesungguhnya fitrah di dalam dirinya itu untuk mau mencari jalan kehidupan yang benar. Cuma kadang erosentrikna mati baterainya, atau suak baterainya. Jangan dikira bahwa Abu Lahab tidak ada keinginannya untuk menyembah. Ada, cuma salah alamat ki. Fir'aun itu ada dalam dirinya untuk mencari kekuatan yang bisa menuntun dirinya. Dan yakin seperti itu, cuma tidak ditemukan. Salah alamat ki. Apa agak buktinya? Waktu lalu ditenggelamkan oleh laut. Apa dibilang Fir'aun? Ini amantu bi Rabbi Musa. Nampi tak timpa iro malu asenteri. Oh kata orang apa dia? Pati itu tapi cuma manusia ini ada yang redup-redup cahayanya, ada yang terang, ada yang mati lampu. Nah ini yang kita khawatirkan, yang suci bersih itu, yang terang itu, kita takutkan jangan sampai pudar. Makanya dicas terus. Itu kalau HP tempat data casi, mati. Salah satu bentuk pancasnya begitu. Jadi kita macas lagi, cas lagi. Nah, jadi kullama ada'a lahum masyaw fihi wa za'ad lahum alaihim jadi kalau tidak ada ya berhenti. Nah, artinya apa? Bahwa gerakan-gerakan orang-orang munafik, orang-orang kafir itu selalu gagal. Kenapa ya? Apa yang menyebabkan gagal? Karena orientasinya dan motivasinya dalam mencari dalam kehidupan ini adalah orientasi keduniaan. Orientasi keduniaan. Apa pengertiannya ke dunia? Pengertiannya dunia itu adalah ketika merusak akhirat, maka dunia namanya. Maka dunia namanya. Ketika merusak akhirat, dunia namanya. Sekalipun kelihatannya pekerjaan dunia, tapi tidak merusak akhirat, tidak boleh dikatakan ini dunia. Enggak. Sekalipun kelihatannya pekerjaan akhirat, tetapi merusak agama, merusak akhirat, dunia sih. Cek di bawah. Jama-jama lino untuk lino memena, jama-jama akhirat untuk lino nato. Itu. Sebaliknya orang-orang yang beriman, orang yang lawannya adalah berorientasinya justru berorientasi ke akhiratan. Artinya apa? Dunia untuk akhirat dan akhirat untuk akhirat. Ya, kalau silakan. Yaitu munafik itu kafir, dunia untuk dunia dan akhirat untuk dunia. Kalau orang beriman, dunianya adalah untuk akhiratnya, akhirat untuk akhirat itu. Nah, lanjutnya walau sya'allahu lazahaba bisamihim wa basarihi. Jika sekiranya Allah menghendaki, niscaya Allah akan melenyapkan penglihatan dan pendengaran mereka. Kan gampang. Apa yang tidak bisa kalau Allah menghendaki? Walau sya'allahu lazahaba bisamihim. Napa taruh-taruh kan bisa. Wa absarihim, dihilangkan penglihatan kita. Kan bisa tuh kalau Tuhan menghendaki. Ya. Tapi Allah tidak mau melakukan itu. Kenapa Allah tidak mau melakukan itu? Karena supaya nanti tidak ada alasannya orang itu maka ada betul Pak buta kan. Jadi
Tidak ada nanti alasannya. Mau alasan apa mau dia pakai? Dikasih mata, melihat, dikasih pendengaran, mendengar. Tapi kalau dilukai matanya, duka tu culina makanya pamuta betok kayak di petar betok, kamu alasannya. Ya kui fatah timpa matanya, fatah timpa ada culina. Alasannya apa pelon pinjau? Tidak ada lagi alasan yang bisa. Nah, jadi kalau kita mau mencermati ini perumpamaan ini yang disebutkan dalam Al-Quran untuk mewujudkan sifat konkretnya orang-orang munafik, orang-orang kafir. Begini modelnya. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa lahum masyaufi. Persis itu kalau ada kilat, aku kasih tapak juga pasti. Waktu aku mengalami motor, kita mati lampu, lampu aku kau otot tarik tinro, aku malah sudah sisi. Kalau ada aku tertarik mama kok nih. Nah, itu. Nah, jadi perilaku mereka ini orang kafir dan orang munafik ini yang sangat mendasar. Kita bisa mengatakan bahwa ada 4 hal pokok dalam kehidupan mereka yang dilakukan tidak ada standar nilainya. Ya. Ada 4 kegiatan pokok yang dilakukan oleh mereka orang kafir dan munafik itu tidak ada standar nilainya. Apa itu? Kalau dia berbicara, dia nasion roh bicara nasi bawa si kiri nah. Kapapo bibawa. No magana duana, ya rumah kokna diamna dan nasion roh tafakurna. Ya. Nah, sebab jadi ya rota mata kalau mama koi udah jadi tafakur itu sih rota munafik itu kafir kalau mama koi menghayal mana wana wata petu. Itu yang mendasar. Nah reko matangai itu si matanga na tempat matanga nasi bawa na jokai akhir songati itu si to munafik itu kafir ko matanga mak kita taruh di bawah tega contohna makada yero ini matanga ki agi di tanga tu noleh mani halal ngati nolak akhir songati nolak akhir songati. Contohnya ini Pak Bosi nih lempe tersumbai got di depan rumah ta. Nolah sih lalang akar songati maka ternyata pada yang menyumbat ini got adalah hal-hal yang kecil. Jadi kalau begitu jangan pandang ente dosa yang kecil karena jangan sampai itu nanti yang menyumbat. Tidak ada salah yang menyumbat itu batang pisang, tidak ada. Tidak ada batang mangga, tidak ada yang menyumbat itu. Berarti itu yang besar. Karena itu yang dicapai ini yang nolah si lalang akhirnya songati dia dari tempat apa. Mak matanya tuh kalau selalu ada jalan untuk berpikir ke situ. Tapi ya untuk kafir mak kita taruh ya. Saya boleh contoh. Saya tidak mengakarkan diri saya, tapi sempat di depan rumah saya ada itu jenis binatang di tanah kecil tapi bukan cicak kayak komodo di atas teras saya. Apa ambil ini binatang ini di teras saya. Ternyata ada lalat yang datang itu makan. Siapa yang ngatur ini? Lalat bisanya terbang. Nah ini komodo yang Loki makan komodo bukan kecil itu agak senar yang kecil itu. Becili. Bisanya ketemu ini. Becili ini tidak bisa terbang, tinggalnya di tanah. Kenapa lalat ini? Siapa yang suruh datang lalat ke sini ini? Lah saya saksikan mata saya. Di depan saya duduk begini. Saya juga tidak mengusurin kemudian saya bilang ada lagi ada tujuan ini. Ternyata saya lihat prosesnya itu lalat
terbang, runtuh. Jadi itu rezeki itu natur Allah Ta'ala. Natur Allah Ta'ala. Akhirnya saya mengambil kesimpulan begini. Kalau kita selalu melihat kebahagiaannya saja orang, maka kapan kita melihat kebahagiaan kita? Jadi kalau kita selalu sibuk melihat kebahagiaannya orang, maka kita tidak pernah merasakan kebahagiaan. Nah, sebab itu kebahagiaan itu di tamat terus rasakan tuh kebahagiaan. Ya. Jangan itu. Jadi orang yang selalu merasakan kebahagiaannya orang lain, nikmati kebahagiaan kita. Ya. Seperti tadi ini, nikmatnya dari rasa ini tidak ada tadi makhluk ayam apa di situ, tidak ada yang protes. Aku ambil kursi itu, nah. Jadi di sini perbedaannya antara orang munafik, orang kafir. Matanga manole lalang akresong ngati. Itu situ kafir munafik matanga mak kita terus. Maka kena apana bergeraknya itu bukan bergerak dengan berdasarkan ibadah. Itu sih ratu matapu kedona turi napa kedona beriringan dengan pengabdian. Iku kedoma kau angka magaro nilai-nilai pengabdian. Iku kedoma pakai angka magaro nilai-nilai pakasian. Iku saling pemana yang angka magaro nilai-nilai pakasian. Iku monrokat tu dan angka magaro nilai-nilai pakasian. Selalu berpikir nilai-nilai ibadah dalam setiap geraknya. Silakan. Yang tahu munafik kafir tidak ada urusan dengan Belanda. Mau apa terjadi? Nafigau. Ya itu mata engkau adakah nilai ibadah yang dalam setiap gerakan saya ini? Seperti itu penggambaran yang disebutkan di dalam Al-Quran ini. Makanya Allah menuntut kita pada ayat selanjutnya, apa dia bilang? Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayuhan nas, wahai segenap manusia. Jadi bukan orang beriman yang dipanggil, semua yang merasa dirinya manusia, mau beriman mau tidak beriman, semua manusia. Ubudu rabbakum, sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kepada, mengabdilah kepada Tuhanmu. Tuhan yang telah menciptakan kamu dan yang menciptakan orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi setelah Allah menjelaskan sifat-sifat karakter dari 3 golongan manusia itu, kan masih ingat pada ayat-ayat pertama itu 3 karakter secara garis besarnya, orang beriman, orang kafir, dan orang munafik. Itu dalam ayat ini. Nah, setelah Allah menjelaskan itu, maka pada ayat yang 21 ini Allah memulai seruannya kepada manusia secara keseluruhan. Tidak dipilih-pilih lagi, mau beriman, mau kafir, mau munafik. Manusia, wahai manusia. Seruannya apa? Seruan yang sangat-sangat mendasar, yaitu beribadah. Seruan yang paling mendasar adalah beribadah kepadanya. Dan itu merupakan ibadah sebenarnya itu menjadi sebuah kontrak kehidupan kita dengan Allah. Kontrak kehidupan. Itu kontrak kehidupan, kontrak kerja. Ya ini kalau ada pengusaha biasa ada kontrak kerja, itu kontrak kerja kita. Nah, dalam arti bahwa karena untuk kita diciptakan ini adalah untuk beribadah. Masalah yang kemudian muncul adalah masalah yang muncul setelah diseru ini, bagaimana respon manusia terhadap seruan suci ini.
seruan suci ini pada hakikatnya kelanjutan daripada seruan awal. Kita berada pada alam arwah, masih dalam alam arwah. Nah, sekarang alam nyata. Seruan sekarang ini mengulangi yang dulu itu, yang pernah masih dalam roh kita. Alastu birabikum, kita membangun kontrak kerja. Kalau balas syahidnya kami mengaku, masih sudah terjadi kontrak, sudah terjadi serah terima. Nah sekarang ini napa ringarannya sih Allah Ta'ala, ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia. Nah sebab dilihat ada kafir, ada munafik, ada musyrik, ada mukmin. Kalau begitu mau disuruh kembali, wahai manusia, kembalilah kepada hal yang mendasar, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ubudu rabbakum ladzi khalaqakum. Hanya saja ubudu ini memang Allah mengatakan ubudu, beribadah, tetapi ada kegiatan yang mendahului, ibadah itu. Apa yang mendahului itu? Kegiatan yang mendahului ibadah adalah mengenal Allah. Gitu. Karena biar bagaimana besarnya kita katakan ibadah yang kita lakukan, tapi kita tidak mengenal kepada siapa kita beribadah, tidak tahu, bukan ibadah namanya. Jadi kalau begitu, awal yang hadir seharusnya adalah mengenal Allah. Inilah salah alamatnya Fir'aun, salah alamatnya Abu Jahal, salah hanya Abu Lahab, orang-orang kafir itu. Mengenal, beribadah, tapi dia tidak kenal kepada siapa yang mereka mau beribadah. Bikinlah patung, bikinlah macam-macam. Nah itu sudah sejak dari dulu, mulai dari adanya Adam, bahkan sebelum Adam ini Allah sudah memperkenalkan diri. Nah persoalannya ini kita tidak mengenal. Kalau begitu perlu ada tuntunan untuk itu, sehingga ibadah-ibadah yang kita lakukan ini bernilai ibadah. Jangan sampai tidak bernilai ibadah. Itu ibadah selalu sejalan dengan fitrah manusia. Selalu bersenyawa fitrah manusia. Sehingga sesungguhnya perintah Allah untuk menyuruh kita beribadah kepadanya untuk memanusiakan manusia. Karena kalau ada manusia tidak beribadah kepada Allah, ya tak paham itu, tahu. Tak paham itu. Penampilan fisiknya itu manusia, tetapi pada hakikatnya hilang jati dirinya sebagai manusia. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am. Itu nasa tolok-olok. Balhum adol. Bahkan lebih mariawi fina olok-olok. Bukan kita yang bilang ini, Allah yang bilang dalam Al-Quran. Makanya tadi kita katakan ibadah itu adalah selalu sejalan dengan fitrah kesucian manusia, berupaya untuk memanusiakan manusia. Jadi orang yang hilang, tidak berprinsip, selalu berpikir gerakannya itu bergerakan ibadah atau bukan, bisa-bisa hilang nilai-nilai kemanusiaannya. Maka yang muncul balhum adal, ulaika kal an'am. Pada betul-betul nasihat Allah Ta'ala, balhum adal, bahkan lebih sesat lagi daripada binatang itu. Jadi ya ayuhan nas, panggilan seruan beribadah kepada seluruh manusia sebagai sebuah proses memanusiakan manusia, ya. Nah, ubudu, beribadahlah kepada Allah. Artinya apa? Beribadah kita itu harus bersenyawa dengan awal mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau begitu ibadah harus berbasis ma'rifah. Tadi gerakan harus berbasis ibadah. Jadi
Gerakan harus berbasis ibadah. Apapun yang kita mau lakukan, mau bergerak, mau mata tak mau bergerak, mau hidung tak mau bergerak, mau kaki tak mau bergerak, mau tangan tak bergerak, mau apa yang bergerak, harus dia berbasis ibadah. Harus berbasis ibadah. Engkau mah nilai-nilai pakasiannya kalau begini, engkau mah nilai-nilai pakasiannya begini. Nah, ibadah harus berbasis ma'rifah. Harus berbasis ma'rifah. Jadi basisnya ibadah adalah harus ma'rifah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita masih ingat waktu kita pelajari qul huwallahu ahad, itu kita kan menceritakan bagaimana Allah memperkenalkan dirinya untuk kita mengenalnya. Jangan kita salah, karena bisa saja ada orang yang salah memaknai ayat untuk mengajar kita. Narendra kita buta, narendra kita buta. Nah, sebab ada bahagian kecil daripada jamaah menganggap dirinya sebagai umat Islam, tetapi cara berpikirnya salah-salahnya. Nah, sebab membenci sesamanya Islam. Nah, pernah saya dengar itu ada di radio, bahwa dia tafsirkan begini, itu Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah berada di atas arsy. Di atas. Katanya rusak maknanya ini karena selalu muncul pemikiran-pemikiran tasawufnya. Astagfirullah. Jadi pasal itu patarikaya, pasal patasawuf. Umat selama kayak apa kok? Ini kan, jadi ada orang-orang yang gampang menyalahkan orang. Itu semangat agamanya matandre, tapi pada senena kosong. Memang semangatnya beragama kuat, tapi ilmunya no. Tiga contohnya. Kenapa saya ngomong begini? Karena saya tidak suka dengar itu disalahkan orang-orang yang bertasawuf memaknai ayat ini. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Menurut dia pahamnya Tuhan ada di langit. Jadi bagaimana dengan ayat ini? Dia Allah bersama dengan kamu. Pernah kau ke aras? Wa hum ma'akum aina ma kuntum. Engkau kumasai engkau pernah ke aras? Nah, tuduh lagi orang tarekat, orang tasawuf salah memahami itu. Bahkan di mana Tuhan? Di langit. Nah, Pak Guru itu masalah salah. Ya saya bilang jangan sampai narendra kotobuta. Saya ngomong begini ini karena saya mau menjaga akidahnya umat Islam supaya. Kenapa saya katakan ilmunya kosong orang begini? Tasawuf katanya tidak ada di zaman Rasul. Saya tanya, itu ilmu tajwid ada di zaman Rasul tidak? Tidak ada ilmu tajwid di zaman Rasul. Tapi semua bacaan Al-Qur'annya benar. Kan itu ilmu tajwid adalah ilmu yang menuntun kita untuk membaca, melahirkan suara bunyi sesuai dengan makhrajnya. Ibadah kita putar punah laporannya, itu namanya ilmu tajwid. Nah, dia kagak ilmu tajwid di zaman Nabi, tapi dia kagak salah tepuna. Berarti gak orang kita aslinya dia pikir maku toro agak sentak. Kenapa orang bertarekat? Orang bertarekat itu karena mau semakin meningkatkan kualitas ibadahnya. Belok na pada ciri pakai siwiana. Memang dia gak tasawuf tapi dia gak salah pakai siwiana sama Nabi. Berarti kau yang ka aslinya dia pikir. Ini apa salah sih? Mana ada pasalnya ilmu tajwid? Kenapa tidak salahkan? Nah, ilmu tajwid kapan munculnya? Itu nanti 200 tahun setelah hijrah baru ada namanya ilmu tajwid. Nah, ada. Di mana ada iqra, di mana ada ikhfa, di mana izhar, di mana idgham, di mana idgham bilaguna, madul iwad, madul sila, madul adis suku. Tidak ada semua itu. Kapan muncul itu? 200 tahun setelah hijrah baru ada muncul begitu. Kenapa tidak dibidak-bidakan ini? Berarti Pak Disenya dia agak semangat agama tinggi. Elokna roasen kalau semangat agamamu tinggi, barengi dengan ilmu agama yang tinggi supaya itu pasal apa? Nah, inilah yang saya katakan bahwa ibadahnya yang tidak berbasis ma'rifah kepada Allah susah. Makanya Allah mengatakan ubudu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah,
Kenapa ada kata-kata la'allakum tattaqun? Agar kamu bertakwa. Nah, ini kan supaya beribadah. Oh, kalau begitu tidak secara otomatis kalau beribadah kita langsung menjadi orang bertakwa. Tidak otomatis karena ada kata-kata la'alla, agar kamu masih ada pengharapan. Tapi jangan dimaknai kalau begitu pada jangan beribadah, sebab belum tentu. Yang beribadah saja belum tentu, apalagi itu. Coba itu ya kias ulawi. Yang beribadah saja masih ada Allah agar kamu bertakwa. Betul, engkana lalan ya bu untuk sampai kepada ketakwaan. Tapi itu dia apakah sudah dek gagal lalan udah mulai lalu untuk sampai ke. Jadi maka sudah lah beribadah belum tentu karena lalan orang masih malam katakan la Allah memuare. Di itu dek gagal lalan dia gagal pakai sudah telu lalu. Dia gagal lalan. Inilah yang kita mau katakan bahwa memang ilmu agama itu harus berbanding lurus dengan semangat beragama kita. Semangat agama kita bagus tinggi, tapi tolong dibarengi dengan ilmu agama. Ya, supaya kita tidak gampang menyalah-nyalahkan orang. Nah, jangan sampai orang benar kita salahkan, wah lebih susah. Nah, Rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, baru disebutkan lagi allazi ja'ala lakumul arda firasan was samaa binaan wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum wa la taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jadi kata-kata la'allakum tattaqun tadi ini sebelum sampai kepada allazi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a, kita memahami satu sifat Allah yang sungguh sangat mulia di sini. Apa itu? Ternyata Allah memberi pilihan kepada kita. Allah tidak memaksa kita untuk beribadah kepadanya. Pak coba nana paksa kira apa yang susah? Tidak ada yang tidak beribadah kalau Allah memaksa seseorang. Ternyata masih banyak yang kejeli-jeli, masih banyak yang kegau-gau, masih banyak. Kenapa tidak dipaksa oleh Allah? Kan boleh saja Allah. Oh, Allah tidak mau disembah dalam keadaan terpaksa. Karena kalau terpaksa tidak ada keikhlasan. Kalau terpaksa tidak ada ketulusan. Kalau terpaksa dia agak rio. Kalau terpaksa dia agak renuh. Kalau terpaksa dia agak pengeluaran. Nah, ada itu. Nah, Allah tidak menghendaki seperti itu. Allah mau disembah berdasarkan dengan rio, berdasarkan dengan renuh, berdasarkan dengan pengeluaran. Pak kok ifasaki ifika umur tapi dia agak rio. Kung anak ibu pastor pergi loka ma bingkung, apa ini dari orang masalah loka masuk mak bingkung tapi dia ada repi kalau zaman-zamannya, ay takko ba ibu punya. Begini juga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak menghendaki memaksa hambanya untuk beribadah kepadanya. Makanya Allah memberikan fasilitas-fasilitas untuk kita berpikir, untuk sampai kepada apa? Untuk sampai kepada tatakun itu. Itu sasarannya tatakun. Kalau tidak dengan rio, bahasa wagi erodo, Pak. Bisa kagak bahasa Indonesia rio, renuh, pengeluaran. Kalau kita bukan karena pengeluaran, bukan karena renuh, bukan karena rio, tidak mungkin sampai kepada takwa, tidak mungkin sampai. Tidak mungkin sampai kepada takwa. Itu dengan anak takwa pasti lokal mengapa? Pokoknya lokal itu baca bohong lagi pas. Itu tiga baba, lokal itu. Tapi dengan karyawan wasilnya dengan gitu. Saya ingat ada kemanakanku dulu
tinggal waktu setiap subuh saya bangun salat subuh berjamaah. Wah, ternyata wasa ngi mototonga mas sampaja. O comme ya sena ranjana na matinro bismillahirrahmanirrahim. Wempe saya panjat itu kusen saya astagfirullahaladzim mas sampaja na. Mas ero ipasa sampaja ngi ero fekaro. Tania Pak. Masa loi pas sebab na ranu aryo panggil ramai matoha lo kan memang berjamaah sih Pak ya. Itu ipamase. Tapi ada mau ni mau iya tapi udah sebakar majene kenapa mau lupa apa bismillahirrahmanirrahim tongko bo la haula wala quwwata. Saya kira inilah ya. Jadi insyaallah nanti selanjutnya kita akan baca ayat 22. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena sudah waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.